Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, salam untuk kita semua. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama kita beribadah kepadanya. Mungkin saat ini kita memiliki beban yang sangat berat menurut ukuran kita manusia. Atau kita sedang menanggung masalah yang seakan-akan masalah itu tidak ada jalan keluar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepadanya. Kita tanggalkan beban dan masalah yang sedang kita hadapi. Kita mengarahkan hati kita dan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus yang sanggup mengubah masalah mendapat jalan keluar sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita bersama-sama mengagungkan nama-Nya, memuliakan kuasa-Nya, dan memuji kebesaran-Nya. Saya mengundang kita semua berdiri bersama-sama, mari kita pujikan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara kesetiaan dan kasih-Nya, serta tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangan-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia.
sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikian firman Tuhan mendasari ibadah kita pagi ini. Persilakan untuk duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perasaan tenang bukan kita dapatkan pada saat kita banyak harta. Perasaan tenang bukan kita dapatkan ketika kita banyak uang. Tapi perasaan tenang kita bisa dapatkan ketika kita dekat dengan Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan dan kita menikmati hadirat-Nya. Disitulah perasaan tenang ada dalam hidup kita. Indah bersama Tuhan. Kita pujikan bersama-sama, hanya dekat Allah. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali lagi kita pujikan, hanya dekat Allah. Ada rasa tenang dalam hati kita. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahmu ada kekuatan baru. Keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu dengan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua berdiri. Marilah kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan-Nya.
seraya kita mengakui segala dosa yang telah kita lakukan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang penuh rahmat dan anugerah, kami mengaku di hadapan-Mu ya Maha Kudus, bahwa kami telah melakukan perbuatan dosa, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oleh karena itu kasihanilah kami, ampunilah dosa kami, pimpinlah kami ke dalam hidup yang kekal. Ya Tuhan, anugerahkanlah kepada kami roh-Mu, roh yang kudus, agar kami sadar diri akan kesalahan kami. Tuntunlah kami agar kami dapat membawa buah-buah kebenaran yang berkenan di hadirat Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Penghibur, ajarlah kami bertekun di dalam firman-Mu yang kudus, untuk menerangi, menyucikan hati dan pikiran kami, agar kami mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, setiap kita yang dengan tulus dan ikhlas mengakui dosa di hadapan-Nya, dengarkanlah firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Yesaya 43 ayat 1. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian bahwa kasih yang sempurna sudah Tuhan berikan untuk kita. Bapa yang kekal. Sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau
sekali lagi kita pujikan. Saya undang kita semua berdiri. Kasih yang sempurna telah Kau terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersama membaca petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Saya mengajak kita bersama-sama membaca mulai dari alamatnya. 1, 2, 3. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, bersama-sama saya mengajak untuk menaikkan satu pujian. Biarlah pujian yang kita naikkan ini menjadi komitmen kita bahwa kita senantiasa ada di dalam naungan Tuhan ketika kita mau berubah. Aku berubah. Sekali lagi kita pujikan, aku berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah,
Ku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan kita dalam pengakuan iman rasuli. Saya undang kita semua berdiri. Kita bersama-sama mengakui pengakuan iman kita dalam iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita bersama-sama akan menyerahkan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita. Kita mempersiapkan persembahan kita, namun kita dengarkan firman Tuhan, Imamat 27 ayat 30 demikian. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Sambil menyerahkan persembahan, kita bersama angkat satu pujian, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Ya pulihkan, ya pulihkan, ya puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Kita berdoa.
Kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan, sekaligus doa syafaat pada hambanya, Lose Hana. Ya, tidak ada. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan berikan kembali hari baru untuk kami semua. Dan kami percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Tuhan mengasihi kami. Tuhan memberkati kami. Segala bentuk usaha dan pekerjaan Tuhan limpahkan berkat-Mu. Pagi ini kami menyerahkan persembahan yang terambil dari berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan, yang sebenarnya tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Kami mohon Tuhan menerimanya. Tuhan menyucikan, Tuhan menguduskan. Hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, Engkau tambahkan hikmat-Mu, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pada pagi hari ini, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dalam hidup kami masing-masing. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang saat ini terbaring sakit, baik itu di rumah masing-masing maupun di rumah sakit. Tolong Tuhan, lawat mereka satu persatu, jamah mereka, sehingga mereka boleh pulih kembali karena nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini pula kami berdoa. Mendoakan untuk negara dan bangsa kami. Engkau tahu segala problem yang dihadapi oleh negara kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat karunia kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami. Dari presiden dengan kabinetnya. Semuanya kami serahkan ke dalam kasih setia Tuhan. Biarlah beliau-beliau ini boleh memimpin negara ini dengan gentar dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Tuhan menyempurnakannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini kita akan diberkati oleh satu pujian dari Bapak Ari. Kami persilahkan Bapak Ari.
Puji Tuhan, luar biasa pujian yang kita dengarkan bersama melalui talentanya. Bapak Ari sudah memuliakan nama Tuhan. Semoga pelayanannya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Usahanya diberkati oleh Tuhan. Dimanapun dan kapanpun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Saya mengajak kita bersama mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanmu dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan Masa depanku penuh dengan harapan. aku Pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya, sekali lagi kita pujikan. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku Dengan kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu. Terima kasih. Kau rancangkan masa Kau depanku. rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya, pagi ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan bersama hambanya Pendeta Yohanes. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Untuk hamba Tuhan Pendeta Gembala, Pendeta Soehartoyo maupun rekan-rekan majelis yang lain yang boleh izinkan saya, mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan tempat ini. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu lihat di depan bangku depan ini kosong ya. Ada dua kemungkinan. Pertama, apakah Anda merasa kalau di depan ini kurang rendah hati begitu ya? Jadi bangku depan ini diduduk oleh orang-orang yang, kalau saya beri persilakan orang-orang yang duduk, saya duduk di belakang, berarti saya rendah hati. Apa begitu saudara? Kalau saudara punya pikiran kayak ini salah saudara ya, harus berubah. Terus yang kedua, apakah punya pemikiran, waduh kalau Pak Cai khotbah ini takut ya, jauh deh ya, saya harus jauh gini ya. Apakah punya pikiran demikian? Ini juga salah saudara sekalian ya. Nah saudara, saya menyanyikan Aku Berubah ini, kita nyanyikan lagu Berubah sambil yang saudara bisa maju ke depan. Karena dalam konsep mengajar, konsep berkhotbah, ada satu konteks, hubungan yang khotbah yang baik, kemudian mengajar yang baik, selalu bisa berkomunikasi dan saling memandang, ya, lebih dekat. Nah, saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang dari belakang-belakang ini bisa maju ke depan sini untuk mengisi tempat ini. Terima kasih. Aku berubah. Ya, lagu ini biarlah tekad kita berubah. Aku berubah, waktuku serahkan semuanya.
Aku berubah, sungguh ku berubah waktuku. Mari saya mengundang mengisi depan ya. Nilainya yang lebih baik aku dapat, aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Mari kita masuk di dalam doa ya. Bapa di surga, terima kasih kepadamu pada pagi hari ini. Kami boleh berbesar hati datang ke rumah Tuhan dengan tujuan menyembah-Mu, memuji-Mu, dan saat ini kami juga akan mendengarkan sabda firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami Tuhan, dan terangi pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh belajar memahami kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan yang kami pahami, yang kami baca dan renungkan, sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi kami ketika kami belajar firman Tuhan, merenungkannya dan diterangi oleh Roh Kudus-Mu. Kami juga dimampukan melakukannya di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Ya. Hari ini saya diberikan satu tema firman Tuhan, yaitu mereformasi fokus gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara lihat di gambar di sini berbicara panah ya. Panah yang tepat, yang fokus harus kena sasaran. Kalau tidak kena sasaran, apakah luar ataupun meleset daripada yang utama ini saudara, itu artinya sudah tergeser. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini di bulan reformasi ini, bulan Oktober ini saudara, kalangan gereja-gereja reformasi mereka memperingati bulan reformasi. Dan salah satu biasanya khotbah ini adalah berbicara tentang reformasi. Saya tidak tahu, saya yakin juga gereja sini memberikan tema kepada saya, ada kaitannya dengan tanggal 31 Oktober ya. Kita menyambut hari reformasi, saudara, itu dengan khotbah reformasi gereja. Saya ingin mengajak kepada kita, saudara sekalian, untuk membaca dua bagian firman Tuhan, ya. Untuk membaca dua bagian firman Tuhan berbicara tentang tema ini. Ya, mari kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Sorry, bukan 1 sampai 16, 16 sampai 18 ya. Oke. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Satu lagi bagian firman Tuhan kita baca, 2, 3. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadapan Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu pencuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Bapak Ibu Saudara, ya. Bicara tentang fokus adalah sesuatu yang membawa yang tidak fokus menjadi fokus. Itu namanya reformasi. Kalau kita tahu pada abad 16, 15, 17, kita masih ingat tentang perjuangan reformasi seperti Martin Luther. Ada 95 dalil yang ditempelkan gereja-gereja atau gerbang-gerbang gereja di Wittenberg di Jerman, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah satu gerakan reformasi, para tokoh-tokoh reformasi untuk membawa gereja Roma Katolik untuk kembali kepada ajaran kebenaran firman Tuhan. Artinya saudara, ada titik berat, ada fokus gereja ya yang seharusnya menjadi fokus tetapi diselewengkan, disimpangkan
ajaran-ajaran mereka disimpangkan untuk apa? Untuk kepentingan pribadi, untuk kelompok, kepentingan kelompok. Dan tidak sesuai lagi dengan ajaran firman Tuhan. Sehingga para tokoh reformator, mereka mengadakan suatu gerakan reformasi, ingin mereformasi gereja. Artinya saudara, mereka ingin membawa gereja itu kembali kepada pengajaran firman Tuhan. Sehingga ada moto disebut dengan back to the Bible, kembali kepada ajaran firman Tuhan. Apa kembali kepada ajaran firman Tuhan ini? Maka Martin Luther formulasikan bahwa ada 3 hal yang ditekankan, ya, yaitu sola scriptura, hanya Alkitab. Sola fide, hanya karena iman kita kepada Yesus Kristus. Ada namanya sola gratia, yaitu sola karena hanya satu-satunya anugerah karunia Tuhan. Kemudian tokoh-tokoh reformasi yang lain, saudara, kita sebut dengan Calvin. Nah, dia juga mensistematiskan tentang pengajaran-pengajaran di tengah-tengah pergumulan gereja-gereja yang saat ini telah menyimpang daripada kebenaran. Mereka sudah tidak lagi fokus kepada ajaran gereja yang sehat. Lalu mereka memformalisasikan, ditambah lagi 3 sola tadi, ada tambah sola solus Christus, ya, hanya Kristus. Dan kemudian yang terakhir ditambahkan sola Deo Gloria, ya, soli Deo Gloria, hanya kemuliaan untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah kehidupan gereja setelah reformasi, Bapak Ibu Saudara, hari ini ada gereja-gereja Protestan. Kemudian gereja Protestan terjadi mengalami perpecahan-perpecahan, saudara. Kemudian kenapa hal ini kemudian terjadi? Ada Pentakosta, ada karismatik, ada dan sebagainya. Sampai sekarang gereja itu berbagai macam aliran yang ada. Kenapa, saudara? Apakah masalah utama yang tadinya gereja Roma Katolik yang tidak fokus, sekarang dengan reformasi semuanya sudah fokus? Bapak Ibu Saudara, ternyata tidak. Di dalam perjalanan gereja, manusia yang berdosa yang tidak sempurna ini, gereja yang tadi mengatakan reform, akhirnya mereka hanya reform, hanya berbicara reform dalam tanda ketik lama, konsep lama, yang tidak lagi mengikuti zaman, Bapak Ibu Saudara. Sehingga muncullah ada gereja Pentakosta dan merasa bahwa mereka itulah gereja Injili, gereja reform, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika gereja-gereja berkembang, gereja Pentakosta dan sebagainya, kadang-kadang di tengah-tengah aliran ini saudara sekalian juga mengalami hal sesuatu yang harus direform, harus diperbarui, harus direnovasi. Kenapa? Karena ada pandangan-pandangan dan ajaran yang salah. Ada mereka yang mengatakan, wah ini gereja ini, karena gereja Protestan ini tidak ada Roh Kudusnya, maka mereka menekankan tentang Roh Kudus. Yang kedua adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan atas gerejanya. Kalau ini kita bisa jawab, kita bisa merenungkan, bisa memahami dengan benar, saudara sekalian, dan diminta oleh Tuhan, dan kita mohon Tuhan untuk memampukan kita, saudara, menjalankan dengan baik, maka kita akan berkenan kepada Tuhan sebagai gerejanya. Tapi yang ingin saya menyatakan, saudara, hari ini kita bisa melayani, bisa bertemu, bisa melakukan kesehatan untuk kemudian daripada Allah. Tidak ada yang bisa bangga-banggakan oleh kita, saudara. Hari ini saudara punya uang titipan Tuhan kepada kita, memberikan persembahan, hubungan melayani dan sebagainya, itu kemudian daripada Tuhan. Oleh sebab itu dalam seluruh hidup orang percaya, kenapa saudara? Harus kembalikan Solia Gloria Allah yang harus kita tinggikan, kita puji, kita muliakan. Jangan kita memuji, meninggikan cara kehadiran diri sendiri, yang akhirnya fokus gereja pada dirinya. Fokus gereja juga kan, jangan mau perasaan kita. Ada orang datang ke gereja, saya tanya, Pak, musiknya enak ya? Ada bahannya yang sesuatu ya? Kalau ada suaranya itu minggu enak. Kalau nggak ada, nggak mau gereja. Keliru saudara, ini fokus saudara ini pada musik, perasaan kepentingan diri sendiri. Yang sebetulnya ya, fokus kita kepada Tuhan, kepada menolong kita. Dia batu karang itu, saudara. Fokus kita apa, saudara? Apa ada bedanya? Kalau pendeta Mas Antoyo nggak ada di sini, saya nggak datang ke gereja. Kalau ada di sini, nah ini apa saya jadikannya rasanya aduh kurang ada damai sejahtera. Apa begitu? Kalau Anda datang ke gereja, dia bertemu berjumpa dengan orang dan merasa nyaman orang, kemudian gereja ada orang nyaman, saudara punya masalah. Bapak Ibu Saudara hati-hati. Fokus kita kepada Tuhan dan menyembah kepada-Nya. Ingat ya, dia adalah dasar gereja di segala sesuatu. Kedua, saudara, harus punya pemahaman firman. Ketika berbicara mengenai reformasi, fokus gereja yang kedua, yang satu adalah harus mempunyai pemahaman benar siapa
Dasar gereja yang sudah dijelaskan dia sebagai batu hidup dan dia sebagai apa? Sudah jelas. Yang kedua, selesai kita mengerti. Ya, harus mengerti apa? Apa kehendak Tuhan dalam gereja? Siapa gereja? Saudara, gereja dalam pengertian definisi bukan karena gedungnya. Ya? Gereja itu bukan karena organisasinya. Gereja itu bukan karena liturginya. Oh, gereja ini liturginya bagus. Gereja bukan. Liturgi bisa beda-beda. Gereja bukan karena gedungnya. Saudara, kalau gedungnya, wah, ini gerejanya belum apa-apa. Gereja kita DKT Cakra juga belum apa-apa. Nanti rencana suatu saat bangun saja ada gambar di ruang gembala atau mahasiswa ada gedung gereja yang akan datang. Saudara bangun Pak, saudara. Belum apa. Suatu saat gereja yang sebagus bagaimanapun akan kuat, haus dan ambruk. Saudara, jangan sampai ambruk. Kalau saudara masih dipakai untuk berbagi. Ya. Kalau bisa diberikan kesempatan bangun maksud saya, bukan berarti nggak perlu bangun. Tapi saya mau mengajak kepada kita ngerti lah. Bahwa gereja yang paling penting ada orangnya, yaitu saudara dan saya. Tuhan mengatakan apa? Eklesia kata dasar gereja eklesia itu artinya orang yang bersekutu orang percaya, komunitas orang percaya yang dikelaskan oleh Tuhan dari ulama menuju nama yang ajaib. Itulah gereja. Kalau gereja ada organisasi kacau pada gereja. Karena gereja itu setiap organisasi berbeda-beda dan tidak sempurna. Orang Katolik, Baptis, mereka ada sistem pemerintahan gereja seperti harus polit. Ya, kemudian gereja-gereja Pantekosta, gereja karismatik, gereja-gereja modern itu mereka berdasarkan pemerintahan konvensional. Apakah hanya pendeta, apa yang pemimpin, itu seumur hidup mereka menjadi pejabat. Beda dengan kita. Mereka mau pelayan-pelayan hire, pemain musik mau dibayar. Yang korbannya pendeta dewek, hanya mengganti pendeta yang lain, abadul semuanya dari korban. Itu konvensional. Mereka olahkan apa? Beda dengan kita, saudara. Kita ini adalah Presbyterian Church yang memadukan antara spasis sinodal, pusat, dan diberikan otonomi kita masing-masing. Ada yang dijalankan oleh pusat yang harus kita dukung bersama urusan itu, dan ada yang harus kita mandiri otonomi daerah yang kita kasih di pusat. Jadi berbeda Bapak Ibu Saudara kasih lakukan. Gereja itu sistem organisasi berbeda dan tidak sempurna. Kalau kita hanya mengerti hanya gereja itu organisasi, sibuk-sibuk ngurus organisasi, tidak salah apa-apa. Bukan kopi, tapi keki ya ini. Saudara akan keki. Sekali lagi saya bilang saya itu organisasi di mana-mana. Kadang-kadang kalau kita hanya berpindah organisasi aja ngurus, kita keki. Ya, sedih. Bukan membawa berkat, tapi duka cita. Tapi bersyukur Tuhan mengatakan kamu gereja itu bukan gedungnya, jadi nggak masalah karena apa gedungnya besar kecil nggak masalah. Yang penting adalah orangnya, siapa orangnya. Saudara dan saya yang punya kualitas person yang baik, yang sungguh-sungguh memahami, dan itulah gereja. Nah gereja yang apa, saudara? Yang dikatakan oleh Tuhan supaya kita bisa fokus. Satu, datanglah kepadanya. Ya. Saya menjelaskan dulu data sebelumnya, coba. Jadi datang itu artinya, percaya dia sungguh-sungguh. Jadi jangan hanya sekedar datang. Ini bukan sekedar datang, Bapak Ibu. Ada orang datang gereja itu belum tentu dia datang dengan tujuan yang benar. Nanti ya, ada orang datang gereja di hidupnya menolak Kristus. Tapi maksudnya datang gereja itu artinya orang yang sungguh-sungguh percaya, yang muliakan Tuhan dalam hidupnya, saudara. Artinya orang yang datang ini adalah orang yang percaya ini yang hidupnya tidak menjadi batu sandungan. Tahu ada menjadi batu sandungan. Saudara pernah nggak sejarah pernah kenal orang seperti Rock Queen, ya, seorang penyanyi rock yang terkenal namanya Freddie Mercury. Tahu kan? Dan sebagainya. Lagu-lagu sekarang, wah, banyak orang dunia itu sepatu apa semuanya itu nyanyi-nyanyi lagu ini. Semuanya kenal dia namanya Freddie Mercury. Siapa yang terkenal orang Kristen? Wah, kelihatan itu banyak penggemar hebat, tapi hidupnya di batu sandungan. Sakitnya
HIV, free sex dunia, menjadi batu sandungan, dan akhirnya mati muda, dan hidupnya dipermalukan dari firman Tuhan ada. Maka ibu saudara kasih Tuhan. Nah Tuhan itu meminta kepada kita yang orang Kristen datang dengan sungguh-sungguh, bukan mempermalukan di batu sandungan. Orang Kristen punya kita juga spiritual hidup dan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyembah Dia, mengerti siapa gereja, siapa saya orang diselamatkan. Yang kedua, ya ayat 1. Kata kami ini kita dengan kata-kata itu menggunakan bahasa Inggris sebagai present participle. Itu menunjukkan orang Kristen datang kepada Kristus untuk kepada Kristus bukan sekali untuk selamanya, tapi terus menerus. Hari ini saudara mendengar ngerti orang datang kepada Tuhan. Pokoknya saya sudah datang ke Pak Sotoyo minggu ini mulai tenggelam karena kapal selam. Nanti muncul lagi Jumat Agung datang, pulang lagi, muncul lagi di Paskah datang, tenggelam lagi, nanti naik Tuhan Yesus, dia muncul lagi, sudah tenggelam lagi, nanti hari Pentakosta, dia muncul lagi, tenggelam lagi, sampai Natal, jadi Natal yang harus 1 tahun hanya 5 kali. Kawan-kawan seperti itu, bukan pengertian Bapak yang mau, saudara. Jadilah gereja yang Tuhan kendaki itu sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan kita datang kepada Tuhan tidak melihat siapa-siapa. Tidak melihat Pak Pendeta ganteng atau tidak yang korban, yang suaranya bagus atau tidak. Tidak melihat siapa yang pemimpin leadernya, saya senang atau tidak dan sebagainya. Sama saudara, fokus kita harus kepada gereja yang baik dan pemahaman yang baik. Terus saudara sekalian, selain kita datang dengan sungguh-sungguh percaya kepada Dia, Dia menjadi batu sandungan. Apa gereja yang dikendaki oleh Tuhan? Terus next. Ya. Dan pengertian daripada Alexander Misbet ini, orang-orang datang kepada gereja. Untuk apa orang gereja terus-menerus sebelum kita masuk ke tujuan itu? Dikatakan itu memperbaharui dan memperkuat iman kita. Senang ya? Jadi saudara, di seiman kita orang percaya ini, orang-orang Kristen kumpul di komunitas ini. Mari kita saling membakar semangat kita, iman kita diperbaharui. Dengan cara apa? Yaitu setia beribadah, setia melayani ibadah. Kita kayak bara api yang dia bara, ya bara. Kalau ada satu bara kendaraan tenggelam, senyap hilang apinya. Maka, tapi orang Kristen semuanya bisa kumpul, lebih hangat, menyatu saudara-saudara. Maka kita diterbangkan batu harap yang membakar semangat. Api yang membakar, api wah gambarkan membakar kita. Jadi akhirnya kita boleh menyatu dan saling berbakar-bakar membakar. Dan yang kedua, saudara, kita kenapa harus terus-terus ke gereja? Sekarang jelas, ya melalui Kristus kita diselamatkan ini, kita bersungguh-sungguh merasakan kebaikan kasih Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Saya senang, saya nggak ada janjian dengan Pak Ari. Kalau tahun lalu saya ajak Pak Ari, ayo lagi ikutin Pak Baca pelayanan dengan rombongan yang gitar Cina ya, untuk di sini. Itu janjian kita itu. Ya, nah kali ini ada janjian. Sebetulnya Pak Ari itu minggu lalu dia tampil. Tahu dia bilang mundur karena ada MotoGP. Ya, kemudian minggu ini dia tampil. Kemarin dia Pak Pendeta, saya izin ya, saya mulai di BKT Ampenan. Saya tahu. Musuh itu bedanya dengan pemahaman. Itu salah satu. Itu kan memang mendengar. Tahu ya. Terus saya berikan malamnya. Mas Adil hari puji Tuhan. Besok minggu ini ada satu kali pelayanan Tuhan. Suri Yogoya. Persiapan Tuhan. Adil. Saya musuh. Ayo saya jemput pagi-pagi supaya barengan. Wah ini kayak gitu ya. Saudara. Saya bilang kalau nggak dijemput pun Pak saya bisa bawa mobil ya, dan naik motor nggak apa-apa karena dasar gereja bukan religi. Tapi saya bersyukur dijemput di antar pulang nanti dia terbang ya, oh ya, dari terakhir mana nggak apa-apa, ya, suka cinta berbiasa, disatukan terlain. Nah, saudara yang penting bukan hanya nyanyi, apa yang dinyanyikan juga ada berbicara the goodness of God, berbicara kebaikan Tuhan.
Saudara, teksnya. Jadi bukan hanya main coba, tapi disiapkan teksnya apa itu? Bicara bahwa kita ini mulai dari dari bangun tidur, sampai kita membalikkan kepala kita. Itu kebaikan Tuhan itu luar biasa, saudara. Dan katakan bahwa setiap hari, every single Lord, saudara. Nah, kenapa? Mulai nafas hidup dibandingkan kepada kita. Dan Tuhan itu memberikan kasih karunia kepada kita. Dia bersedia Father, dalam friend, seperti Papa, seperti apa, seperti sahabat yang baik. Dan anugerah kasihnya, kelurahannya senantiasa ada di depan kita. Dia begitu baik, so good Tuhan. Inilah lagunya, intinya merasakan kebaikan Tuhan dan kita bagikan kepada orang lain sebagai sebuah saksi. Inilah Tuhan yang supaya kita dapat. Yang kedua, Bapak Saudara, yang terakhir, ya, sebagai gereja kita dipakai sebagai batu hidup dari Yesus. Kalau perhatikan batu, kan stone hanya satu batu ya, tapi dikatakan batu hidup, life living stones, batu hidup, bukan batu mati ya. Kalau batu kali masih batu semuanya mati, pada gunanya hanya bangunan tok. Bangunan pun nanti dibangun tanpa roboh, tapi digambarkan sebagai batu hidup. Untuk apa, Bapak Saudara, orang Kristen itu harus menyerahkan diri untuk terlibat bersama di dalam pembangunan rumah rohani Tuhan. Perhatikan saudara, kata rumah rohani, bukan rumah fisik ini, saudara. Saya sudah menyatakan gedung gereja bukan gedungnya. Kita tidak hanya minta untuk bangun hati ini. Saudara, kadang-kadang orang itu salah fokus. Bangun gereja justru digerang di situ, saudara. Gara-gara bangun fisik. Keliru, saudara. Kalau kita bisa mengerti tentang bangunan rohani, mestinya kita melakukan hati. Kalau punya bangun yang bagus, sama-sama sehati, sepikir, sukacita bangun, kita melakukan pelayanan lebih penting. Apa itu pembangunan rumah rohani? Artinya mengajak orang lain mereka memasuki rumah rohani ini. Kita itu sebagai saksi Tuhan. Itu maksudnya. Tapi kok gegeran gara-gara bangunan rohani? Ini hanya fokusnya salah oleh dorong reformasi. Yang kedua, saudara. Kita ini gereja harus bersatu dan bersatu dengan orang Kristen yang lain. Saudara, hari ini perang Ukraina dan siapa namanya Rusia. Saudara tahu banyak orang Kristen di Rusia, banyak orang Kristen di Ukraina akan mengembangkan perang. Saudara tidak bisa menolak. Banyak mati keluarga yang sedih terjadi suatu perang yang tadi itu karena ego pemimpin mereka. Kita tahu yang seperti Hamas Israel, saudara kita sedang Tuhan. Di Palestina juga ada orang Kristen juga. Terakhir ada rumah sakit yang baptis, walaupun seringkali ahli yang disebutkan baptis itu rumah sakit Kristen. Saudara, dibom, siapa yang salah saling menuduh, nggak tahu yang mana. Tapi terjadi perang karena keegoisan manusia yang terus. Mari saudara, orang-orang Kristen bukan bersatu mendukung ikat kepala. Wah, bukan. Ya, orang Kristen bawa senjata perang, apa namanya dukung Israel. Bukan. Saudara, kita jangan terkecoh dengan kelompok lain. Tapi saudara, doakan mereka supaya kuasa Tuhan meliputi mereka. Mereka dimiliki hati untuk bersatu, dimiliki untuk berjalan, dimiliki untuk memikirkan jiwa-jiwa yang tidak berdosa. Saudara, kasih orang Kristen, marilah saudara, hidup kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang sesat dibawa kepada jalan yang benar. Orang yang sakit kita hibur, kita tolong. Ya, orang-orang yang mundur kita ajak mereka supaya bisa kembali lagi. Inilah fokus gereja, Bapak Ibu Saudara. Saya masih tutup sebagai ilustrasi terakhir. Sangat sedih. Ya, karena sedikit banyak saya orang Tionghoa. Ya, saudara tahu namanya pernah ke beli dolar renminbi, pernah tahu?
Ada di mana tahu? Ruang Matajuan, ruang Cina. Di dalam itu ada apa? Gambar pemimpin yang namanya salah satu namanya Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek adalah pemimpin revolusioner, pemimpinnya Tiongkok pertama. Beberapa ratus tahun yang lalu, saudara, di Tiongkok ada misioner Hudson Taylor dan pengaruhnya, saudara, pernah masuk di sana untuk memberitakan daerah dia, untuk memberitakan Injil. Memang ada orang-orang Tiongkok yang percaya pada Tuhan karena mereka masuk gereja. Tapi ternyata di latar belakang saya pernah baca artikel bahwa Chiang Kai-shek ini pernah masuk gereja, pernah masuk sekolah minggu waktu kecilnya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika dia masuk gereja, ada pengajar-pengajar, ada teman-teman yang lain, mereka menolak dia dan mengatakan dia apa? Saudara katakan sangat kasar tidak pantas muncul di gereja, di persekutuan gereja. Apa? Kamu ini anjing. Saudara bayangkan. Dalam bahasa Mandarin bilang apa? Wangkol. Saudara dia sakit hati dan mulai dia keluar dari gereja. Ketika dia besar dari pemimpin revolusioner, dia menjadi orang anti Kristen. Dan pengaruhnya luar biasa. Kali ini orang jumpa banyak orang yang ikut pahamnya dia karena generasi. Hari ini Bapak Saudara gereja, mari kembali pada fokus. Jangan dalam gereja, dasar gereja Yesus Kristus yang kita dimuliakan. Setelah kau mengerti ini, pahami benar, lakukan, muliakan Kristus. Kedua, berfungsilah menjadi gereja yang sesuai dengan Tuhan. Itu kita dipanggil untuk percaya dan datang kepada Yesus, terlibat dalam pelayanan, dan kemudian kau harus bersatu dan kemudian bersama-sama dengan lain untuk melakukan karya dan kemudian Tuhan. Menjadi saksi kemudian Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Saya minta Novi boleh pimpin dulu. Amin. Sekali lagi terima kasih. Demikian firman Tuhan yang sedang kita dengarkan bersama. Saya mengajak kita bersama mengaminkan firman Tuhan yang bersama-sama kita kasih pujian. Tuhan inilah hidup. Tuhan
keluarganya, Pendeta Yohanes yang kita aminkan bersama. Duduk seluruh. Mulai saat ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Amin.